Dan supaya suasana nggak terasa sepi-sepi kali, wah Agung pun langsung di setelnya lagu, dikencangkannya volumenya kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nggak kenapa-napa. Nah, lalu sekitar yang udah kurang lebih berjalan sejauh 1 kilometer lah dari bundaran Kapuas itu, wah. Di situ tiba-tiba hujan lebat tiba-tiba turun. Wah, deras. Nah, suara musik yang Agung setel itu beradu lah sama suara derasnya hujan ya kan. Nah, karena pada saat itu tidak ada penerangan dari lampu jalan, wah, ditambah lagi dengan hujan deras yang tiba-tiba datang itu, Agung terpaksa harus mengendarai mobilnya dengan pelan-pelan lah ya kan. Tapi meskipun udah hati-hati nih wah ya, Agung tetap tersentak kaget nih ketika dia dengar ada suara benda jatuh dari arah belakang kamarnya pula, belakang mobilnya. Aduh, ya astagfirullah, apa tadi kata. Dia langsung hentikan mobilnya, dia mikir itu tuh jangan-jangan ban serepku copot apa ya kata. Akhirnya dengan menggunakan payung, Agung pun betul wak keluar dari mobilnya, dia periksa lah langsung ke belakang ya kan. Nah pas dicek ternyata ban serepnya masih ada di posisi semula wak. Makin bingung lah si Agung lah. Terus suara benda jatuh tuh dari mana nih? Agung noleh ke sana kemari buat memeriksa keadaan sekitar. Ya nggak ada apa-apa wak, di sana yang ada kondisi malam yang makin gelap ditambah lagi dengan hujan yang belum reda. Itu juga yang bikin si Agung tuh nggak bisa melihat dengan jelas ya kan. Nah, terus ketika Agung ini mencoba memfokuskan pandangannya lagi, di situ Agung langsung merinding wak sebadan badan karena dia baru sadar kalau ternyata dia berhenti tepat di samping kuburan. Astagfirullah, kok ada kuburan? Agung langsung berlari masuk dalam mobilnya dan dia langsung pergi wak dari sana. Dan setelah dia berhasil kabur dari kuburan tadi sama juga yang barang jatuh tadi tuh, perlahan-lahan Agung mulai merasa tenang kembali. Tapi sayangnya kejadian mistis yang Agung alami nggak berhenti sampai situ aja wak. Karena ketika si Agung ini lagi asik-asiknya bernyanyi, dia mencoba untuk menghibur dirinya ya kan, sambil mendengar musik yang dia putar walaupun juga beradu sama suara hujan itu. Disitulah Agung mendengar ada suara berat yang berdehem dari arah kursi belakang mobil aku dia. Gitu kan. Awalnya Agung pikir nggak aku salah dengar deh. Tapi hanya selang beberapa detik kemudian terdengar lagi wak suara yang sama dan bahkan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu bilang gini. Aku minta ya nak. Katanya dengan jantung berdebar-debar, Agung pun memberanikan diri menoleh wak ke belakang untuk melihat siapa yang ngomong kayak gitu. Aduh, berani kali Agung. Siapa yang ngajak dia bicara tadi kan? Tapi setelah ditengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong. Kok nggak ada orang? Tadi ada jelas kali ngomong aku minta ya kata gitu kan. Nah, di tengah rasa takutnya itu barulah tiba-tiba si Agung ini keingat sesuatu. Jadi nih wak ya, berdasarkan kepercayaan di masyarakat sana, ini kata Agung ya, konon katanya setiap kali ada orang yang berkendara sambil membawa makanan, mereka itu harus menawarkan makanan-makanan itu ke sosok-sosok yang ada di sana wak. Jadi macam sebatas untuk sopan santun aja. Ya sama halnya ketika kita tuh lewat di tempat-tempat yang terkenal angker kan biasanya kita disuruh permisi atau assalamualaikum kayak gitu kan, dianjurkannya kan kayak gitu. Itu gitu juga ditawarkan aja ke sosok-sosok itu. Dan sebenarnya Agung ini juga udah tahu wak mengenai anjuran itu. Dan selama ini Agung ini juga sering ngelakuinnya. Tapi entah kenapa di hari itu aja Agung tuh betul lupa gitu loh wak buat nawarin si apa yang udah dia bawa makanan-makanan itu. Padahal di sepanjang perjalanan tadi dia kan memang selalu bawa buah di dalam mobilnya kan wak. Di perjalanan awal ke Banjarmasin ke Kapuas dia bawa, waktu balik pun dia bawa juga karena pisang sama semangka kan nggak jadi di stok ke sana. Oh iya ding, aku belum nawarin ding, baru teringat lah situ si Agung kan. Akhirnya setelah Agung sadar kalau dia ini lupa belum menawarkan buah-buahan itu ke mereka wak, tiba-tiba Agung ngerasa ada hawa dingin yang menyelimuti hanya kedua tangan sama kaki aku. Nah di badan aku nggak cuma kedua tangan sama kaki aku tuh dingin kali. Aduh, bentar, udah nggak betul. Terus si Agung inisiatif ngomong kayak gini, iya Datuk, ambil aja makanannya kalau Datuk mau. Setelah mengatakan hal itu, Agung kembali lagi melanjutkan perjalanan. Dia baca doa, dia kembali fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting aku udah ngomong, dah neng lagi kan. Langsung lah itu melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Dan untungnya di sisa perjalanan itu Agung tuh udah tidak mendengar ada suara orang berdehem lagi dalam mobilnya. Hawa dingin yang semula menyelimuti kedua tangan sama kakinya juga sudah berangsur-angsur menghilang. Dan Agung juga sudah mulai berpapasan dengan berbagai kendaraan yang lain. Jadi suasana udah mulai ramai lagi. Yang tadinya sepi dan mulai nampak mobil-mobil. Dan itu kayak udah balik normal lagi gitu loh. Nah dia bukan kayak 1-2 gitu, tiba-tiba udah kayak rame aja gitu. Betul-betul berbeda kali sama yang pertama kali terjadi. Terus betul kayak kosong kali waktu yang pertama tuh. Dan alhamdulillah tanpa terasa Agung ini pun sampailah itu di kantor. Dan pada saat itu Agung pun segera langsung mengeluarkan buah pisang sama semangka yang ada di belakang ya, karena ada dalam bagasi yang gak jadi di stok tadi. Tapi ketika si Agung ini dibukanya mobilnya, diperiksanya lah itu buah-buahnya, dia melihat ada satu semangka yang udah habis sebagian wah, habisnya sebagian ya, jadi macam baru aja dibuka gitu loh. Nah Agung langsung lapor lah sama bosnya kan, Pak maaf Pak, ini ada satu semangka yang pecah, saya nggak tahu Pak kenapa bisa pecah,
padahal semangka yang lain kondisinya aman-aman aja. Tapi Pak, memang di perjalanan saya itu ngalamin kejadian yang aneh Pak. Saya ngalamin kejadian yang seram lah gitu Pak. Jadi gini diceritain lah semua sama si Agung kan, supaya dia nggak disalahin tuh, diceritakan lah semuanya. Nah, setelah menyimak cerita dari Pak Agung itu, bosnya nggak marah Wak, dan bosnya itu seolah-olah langsung paham gitu loh dengan apa yang sudah sebenarnya terjadi sama si Agung. Bosnya bilang kayak gini, Gung, semangka yang udah pecah itu jangan dimakan ya. Potong semangkanya jadi 4 bagian, terus taruh di halaman depan kantor kita. Ingat, jangan ada yang dimakan ya. Akhirnya tanpa banyak bertanya lagi, Agung pun langsung lah melaksanakan instruksi itu dari bosnya. Dan setelah meletakkan dan aku bagi 4, aku letakin lah itu 4 potong bekas semangka yang udah pecah tadi itu di halaman depan kantor. Barulah Agung beranjak pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya ketika si Agung ini berangkat kerja, dia lihat 4 potong semangka yang ditaruhnya tadi malam itu udah nggak ada. Bahkan bekas-bekasnya pun juga udah nggak ada. Kayak bekas yang itu tuh loh, bekas yang hijau itu udah nggak ada juga. Nggak tahu kemana dia itu kemana hilangnya, entah dimakan binatang kah, entah dibuang sama orang kah, atau mungkin juga diambil sama si Dato yang nemenin perjalanan aku kemarin. Nggak tahu aku, wallahu alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Barusan berdenging. Oke, wallahu alam, aku nggak tahu dat kata si Agung. Agung juga nggak mau cari tahu lebih lanjut loh. Tapi yang jelas kejadian itu betul-betul menjadi pelajaran untuk Agung agar lebih berhati-hati lagi di kemudian hari. Gitu.